Shalom Sobat Samas yang setia. Kita bersyukur kembali dapat bertemu dalam renungan Samas pada hari ini. Kiranya kita semua dalam keadaan yang baik adanya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk memohon pimpinan Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan sampai hari ini, sehingga kami kembali bersekutu melalui renungan Samas. Kami mohon pertolongan Tuhan dalam perenungan kami, agar kami mampu memahami dan juga menghidupi firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang seorang nabi Tuhan yang sangat kita ketahui sepak terjang pelayanannya, yaitu Nabi Elisa. Sebagai dasar perenungan kita, saya pilihkan dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 19 sampai 21. 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21 yang berbunyi demikian. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubah kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulanglah dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Nabi Elisa adalah salah satu nabi yang disebutkan di dalam Alkitab, khususnya dalam kitab 1 Raja-Raja dan 2 Raja-Raja. Ia adalah seorang petani dari Tekoa. Beberapa cerita Alkitab yang familiar dengan pelayanan Nabi Elisa sangat banyak. Misalnya, ia menyaksikan Nabi Elia naik kereta berapi ke surga. Nabi Elisa membelah sungai Yordan dengan jubah pemberian Nabi Elia. Ia menolong seorang janda yang dililit utang, yang anaknya nyaris dibawa pergi jika ia tak membayar. Ia menyehatkan air sungai yang beracun di kota Yeriko. Ia membangkitkan seorang anak di Sunem yang lahir berkat doa Nabi Elisa sendiri. Ia menyembuhkan Naaman, seorang panglima Raja Asyur yang sakit kusta, dengan cara mandi di sungai Yordan, dan kisah-kisah lainnya. Dari beberapa kisah di atas, sangat jelas bahwa Nabi Elisa adalah pribadi yang begitu kaya akan hal-hal yang baik untuk kita teladani di dalam pelayanan kita. Apa saja itu? Pertama, kesetiaannya kepada Tuhan. Nabi Elisa memberi contoh tentang kesetiaan yang tulus kepada Tuhan. Dia setia dalam memegang teguh iman dan panggilan yang telah diberikan oleh Allah, meskipun ia harus menghadapi berbagai tantangan dan cobaan. Bahkan, ancaman dari raja-raja Israel yang tidak takut akan Tuhan sering ia alami. Kedua, iman dan kekuatannya dalam berdoa. Nabi Elisa dikenal sebagai nabi yang memiliki iman yang besar karena kekuatannya dalam berdoa. Dia sangat mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam setiap langkah pelayanannya, dan seringkali memperlihatkan mujizat-mujizat besar melalui doa-doa yang tulus
kepada Tuhan. Ketiga, kepeduliannya terhadap sesama. Nabi Elisa menunjukkan kasih dan kepedulian yang besar terhadap sesama yang membutuhkan dan meminta pertolongannya. Dia sering membantu orang-orang kecil yang membutuhkan dengan perasaan penuh belas kasihan, seperti menyembuhkan orang sakit, bahkan dipakai Tuhan untuk membangkitkan orang mati. Keempat, ketaatan dan kehormatan. Nabi Elisa menunjukkan ketaatan yang konsisten terhadap perintah Tuhan dan menghormati pemimpin rohani yang lebih tua seperti Nabi Elia, gurunya. Sikap ini menjadi contoh bagi kita untuk selalu menghormati otoritas yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita. Kelima dan yang terakhir adalah kesediaannya dan kerelaannya untuk melayani. Nabi Elisa adalah contoh pelayan yang siap sedia untuk melayani Tuhan tanpa banyak alasan, dengan penuh pengorbanan. Dia rela meninggalkan segala sesuatu demi melaksanakan panggilan Tuhan dalam hidupnya, menjadi pengganti bagi Nabi Elia, yang tentunya penuh dengan tantangan dan pengorbanan. Sobat Samas yang terkasih, menyaksikan dan merenungkan sepak terjang pelayanan Nabi Elisa, rasanya kita memang belum ada apa-apanya. Kita sering tidak taat, tidak setia, kurang peduli, dan kurang siap untuk berkorban. Karena itu, kita harus tetap terus belajar menggumuli pelayanan kita. Kita harus mendoakan pelayanan kita, gereja kita, dan diri kita sebagai seorang pelayan, sebagai apapun kita, agar kita benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Siapkah Sobat Samas? Mari kita berdoa. Tuhan, bercermin dari hamba-Mu Nabi Elisa, kami selayaknya lah untuk terus memohon pertolongan-Mu, agar kami dapat selalu memberikan yang terbaik dalam pelayanan kami. Biarlah kami tidak mudah tawar hati dan selalu mengandalkan kekuatan Tuhan ketika kami mengalami tantangan dalam pelayanan kami. Ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.